dijebloskan ke penjara. Indra Tarigan, jangan teriak-teriak lah. Nikita ngamuk di ruang sidang, banting mic sampai lempar berkas. Semuanya terangkum dalam Selebriti and Netizen. Hai netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Hanya di CNN Selebriti and Netizen. Apa sih netizen? Ada apa lagi sih? Tapi yang jelas ya, kalau udah ketemu Fania dan juga Cema, pasti ada informasi terupdate seputar selebriti yang akan disampaikan kepada netizen di rumah. Tapi sebelum itu, Fania mau tanya dulu nih, kabar Cema hari ini yang sangat berkilau sekali jasnya ya. Benar, Gimana ya kabarnya, kan? Cem? Luar biasa baik iya, ya kan. oke. Ngomong-ngomong masalah jas yang berkilau nih, hari itu banyak banget informasi yang sangat berkilau. Sangat viral nih, lagi dibicarakan sama kalangan netizen di luar sana, Fania. Bener Ya kan? banget Lagi hot-hotnya nih kayaknya ya. Iya. Kalau sama Fania sendiri gimana kabarnya, Fan? Bahagia banget dong, senang banget karena hari ini tuh beneran dikatain Cema, informasinya bener-bener panas banget sampai Fania tuh semangat itu gitu loh Cema untuk Benar. menyampaikan kepada netizen di rumah nih. Kayak ini salah satu makanan netizen ya, nggak Bener sih? banget, pasti. Berita-berita seperti itu sangat ditunggu sama netizen di luar sana. Kapan Iya. lagi ya Nah. kan? Kemarin udah adem ayem, terus tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatian netizen di luar sana. Jadi kan kira-kira apa sih Fania nih yang bisa kita sampein buat netizen di luar sana gitu kan? Kayaknya udah penasaran kan? banget. Iya. Makanya nih, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja nih ke informasi pertama kita yang tentunya ditunggu banget nih sama kalian. Kira-kira datang dari siapa nih, Cem? Langsung kita lihat di belakang artikelnya nih ya. Boleh. Ini kita bersama dijebloskan ke penjara. Indra Tarigan, jangan teriak-teriak lah katanya. Waduh, Waduh. tuh. Gimana agak panas ya kan? Artikel pertama aja udah nyebutin nama yang lagi panas banget gitu Itu kan. dia nih, tapi kira-kira gimana ya informasi lengkapnya? Makanya daripada penasaran, kita langsung lihat aja informasi lengkapnya. Ini dia. Pengacara Indra Tarigan mengomentari penahanan seterunya Nikita Mirzani di Rumah Tahanan Negara atau Rutan kelas 2B Serang atas dugaan pencemaran nama baik. Bagi Indra Tarigan, Nikita Mirzani tetaplah seorang ibu yang patut mendapat simpati usai dijebloskan ke penjara. Namun di sisi lain, Indra Tarigan menyayangkan kenapa Nikita Mirzani harus bersikap tidak kooperatif dengan membentak petugas Kejaksaan Negeri Serang. Momen itu terjadi ketika Nikita hendak ditahan. Waduh, ini gimana Jam setelah keluar-keluar biasanya kan biasa sih paling frontal kan. Terus sekarang malah makin frontal ketika udah dapet punishmentnya dari memang aturannya sendiri kan. Tapi menurut Cema gimana nih Cem? Kalau menurut saya masih gimana ya kan, mungkin udah wataknya seperti itu atau seperti apa ya kan, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri sebelum-sebelumnya, emang Nikita Mirzani itu adalah sosok yang sangat vokal. Parah. Ya. Setiap apapun dan kasus apapun dia selalu muncul gitu kan. Apalagi nih sekarang menyorot namanya dia, dan bahkan kemarin beberapa kali dia harus datang ke persidangan, Benar mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan sebelumnya gitu kan. Tapi ternyata ada sesuatu hal yang menarik nih ya kan di balik persidangan tersebut gitu loh. Ada kayak beberapa adegan yang kurang baik lah untuk dilihat. Itu dia nih, dan tentunya itu yang bikin heboh ya netizen se-Indonesia. Sampai jadi pengen tahu gitu loh kasusnya seperti apa dan bagaimana. Tapi penasaran gak sih kira-kira komentar netizen melihat Nikita Mirzani yang setelah sekian lama si paling frontal tiba-tiba udah dijebloskan ke penjara tuh, komentarnya tentang apa ya Cem kira-kira? Nih penasaran kan, langsung kita lihat nih komentar pertamanya. Datang dari nih Adi Saputra Channel, katanya mereka bahagia banget NM masuk penjara. Padahal yang masukin penjara bukan mereka. Gimana kalau mereka yang masukin? Gimana ya? Mungkin kan banyak banget ya orang yang tersenggol sebelumnya dari kasus-kasus Nikita Mirzani. Ini adalah salah satu orang yang mungkin merasa dirinya tuh, aduh gue pernah nih ngerasa
kurang enak nih sama Nikita Mirzani gitu kan. Ada beberapa permasalahan lah. Makanya banyak banget kan kayak ada tuh beberapa orang kalau nggak salah di sosial media juga bertebaran videonya yang sampai bikin selamatan Sania, ya kan kayak ada aja gitu loh. Ini jadinya kontes tumpengan ya Bun. Jadi kayak siapa yang paling tumpengan paling bagus gitu kan, gara-gara saking senengnya melihat NM bisa masuk ke penjara ya. Kita lihat nih komentar berikutnya kira-kira seperti apa ya. Langsung datang dari Hidayat katanya nggak takut masuk neraka, baru aja masuk penjara udah teriak-teriak kagak mau. Aduh kalau misalnya udah ngomongin ini ya kan, beda level netizennya kan. Neraka sama penjara, ya kan mau gimana lagi gitu. Ini nggak bisa disangkut pautkan sama sekali, cuman bener ya kan. Karena sebelumnya udah ada statement kalau dia tuh kayak I don't care kalau misalnya kayak gue masuk penjara, masuk neraka gitu kan. Tapi udah giliran dimasukin ke penjara aja berteriak-teriak, masa keluar-keluar. Karena mungkin kan sebelumnya dia tuh masih percaya diri untuk nggak mungkin masuk penjara. Cuman sekarang karena sudah terbukti seperti ini, makanya akhirnya teriak-teriak dan nggak terima nih, Cah. Aduh, ya kan belum apa-apa. Ya kan informasi pertama udah sangat panas nih Fania, ya kan. Ini adrenalinnya tuh terpacu begitu saja. Makin ini ya, makin semangat bara-bara ya Bun. Ya udah nih kita langsung lihat aja informasi selanjutnya yang kayaknya ini masih ada hubungannya nih Cam sama yang sebelumnya. Aduh, kayaknya penasaran banget nih kira-kira netizen ya kan. Informasi berikutnya itu seperti apa? Makanya kita langsung lihat aja nih informasinya sudah ada di belakang sini. Nih, Nikita Mirzani ngamuk di ruang sidang, banting mic sampai lempar kertas. Banting mic sampai lempar kertas ya kan. Aduh, ini lagi di persidangan. Bener banget. Kan biasanya kalau misalnya orang lagi menerima hukuman, lagi menunggu hasil sidangnya seperti apa behave, ya kan? Atau menjaga bener-bener martabatnya jangan sampai ada sesuatu hal yang membuat nilainya semakin turun gitu kan. Tapi di sini Nikita Mirzani malah melakukan hal sebaliknya. Aduh, ini kira-kira gimana ya informasi lengkapnya? Makanya kita langsung lihat aja informasi lengkapnya. Ini dia. Nikita Mirzani geram dengan Dito Mahendra yang sudah 3 kali mangkir dari panggilan untuk menghadiri persidangan. Saking kesalnya, Nikita Mirzani sampai melakukan aksi yang tak pantas hingga membuat gaduh di persidangan. Nikita Mirzani mendadak memukul mic dan melemparkan berkas-berkas ke arah pengacara dan jaksa penuntut umum. Di media sosial, aksi Nikita Mirzani itu ramai dikecam dan dianggap telah menghina dan melecehkan pengadilan. Netizen gimana ya kan setelah melihat informasi lengkapnya. Waduh, pasti banyak banget yang menunggu-nunggu nih. Kira-kira infotainment di luar sana tuh akan memberitakan ini apa enggak ya kan? Tapi ternyata ini adalah jadi salah satu hot topic di kalangan netizen Indonesia. Gimana nggak viral sih? Itu posisinya lagi di persidangan loh, terus ngamuk-ngamuk sampai lempar kertas. Yang otomatis itu tuh menjadi pancingan netizen untuk jadi pengen tahu ada apa nih sebenarnya. Benar ya kan? Karena kan sebelumnya juga kayak masih simpang siur. Either ini tuh punishment-nya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, atau ada masalah lain nih sebenarnya ya kan yang membuat Nikita Mirzani itu ngamuk-ngamuk di persidangan, apalagi sampai banting mikrofon. Aduh, kepo deh kira-kira netizen komentar apa yang menanggapi hal ini nih, Cam. Ya udah kita langsung lihat aja kali ya. Komentar pertama datang dari siapa nih, Cam? Kita lihat di belakang nih. Komentar pertama datang dari Indonesian Decor katanya. Aksi barbar Cinyai di ruang sidang ini udah masuk kategori pelecehan di ruang sidang terhadap hakim dan ada ancaman hukumannya. Kenapa hakim dan JPU diam saja katanya. Guys netizen ya kan ini kan belum sampai akhir nih. Ini belum bener-bener ketok palu seutuhnya ya kan. Kita tunggu aja nih kira-kira tindakan yang kemarin tuh yang dilakukan sama Nikita Mirzani ada efeknya apa tidak ya kan. Kita ikutin aja drama yang ada ya kan, masih panjang nih episode yang akan dilalui. Ini masih episode 1 ya, Bu. Ya udah nih kita coba lihat lagi nih komentar dari netizen lain. Di sini langsung datang dari Mama_Alfaruk. Dia bilang katanya,
Waduh, padahal kalau dia sopan bisa aja dia bebas kayak zamannya Rahel Fania. Mohon maaf, kenapa namanya ada Fanianya ya? Oh, Fania Gue pernah merasa terpanggil masuk gitu. persidangan. Oh, jangan dong ya. Cukup namanya aja ya. Tapi dia salah gak sih? Salah nama belakang doang sih. Gak usah sebut-sebut nama saya deh. Nama saya masih bersih loh. Masih bersih ya sekarang, tapi jangan sampai ya Fania Jangan ya. dong, jangan Dijauhkan dong. lah untuk hal-hal Iya. seperti ini ya kan. Karena Benar kalau misalnya banget. kayak kita duduk di ruang persidangan itu langsung ya kan turun nih jadi jiper ya Kena kan. mental ya, Bun? Kena mental gitu Aduh. loh. Kita Tapi- menyaksikan aja udah gemeteran sendiri ya, Itu apalagi dia. langsung duduk di sidang tersebut. Bener banget nih Jan, tapi kalau misalnya ngebahas soal Nikita Mirzani ya, emang tuh seru banget ya, karena kan dari dulu dia tuh selalu membuat suatu sensasi yang pasti ditunggu-tunggu sama netizen. Nah, terus Jam, ada satu hal yang pengen aku tanyain nih. Apa? Ini kan biasanya kita berdua doang ya, Hmm. kursinya cuma 2, ini kenapa tiba-tiba ada satu kursi di tengah ini untuk siapa Jam? Nah, ini tuh kursinya warnanya berbeda ya kan? Iya, putih ya putih. Iya, ini Iya. dipersiapkan untuk sosok yang mengenal sekali Nikita Mirzani ya kan? Waduh, kira-kira Dan siapa, selalu Jam? ada di dalam kasus-kasusnya Nikita Mirzani gitu. Wah, kira-kira Penasaran siapa, kan? Jam? Iya dong. Nah kan tadi kita baru bacain 2 komentar. Ya. Satu komentar lagi kita langsung kasih buat orang yang sangat berpengalaman. Kita langsung panggil Bang Indra Tarigan. Wah, luar biasa. Waduh, halo Bang, apa kabar? Siap, siap. Bisa duduk? Duduk Oh, dong. silakan, Nggak bisa berdiri lagi gue. Bang Indra apa kabar? Puji Tuhan baik, Oh. baik, baik. Baik sekali Ini ya. ini loh gue dari Bali langsung ke Wah, ini. Wih, luar luar biasa. biasa Sama ya kan. teman sekali Pantesan kita. masih bau-bau laut ya. Iya. Pemsiar tuh masih liburan banget. Sampai telat pesawat gue tadi. Aduh, Waduh. tapi untungnya nggak telat ya Bang kesini Nggak ya. telat. Nah, kan tadi benar baru banget. 2 komentar ya kan yang dikasih sama netizen nih. Dari sisi Abang sendiri nih, terkait dengan apa yang dilakukan sama Nikita Mirzani pada saat kemarin Bang di persidangan, itu ada sesuatu hal yang akan membuat dampak negatif buat Nikitanya atau seperti apa Bang? Kalau dampak negatifnya pasti. Jadi gini, yang gua kan praktisi hukum, lawyer ya. Jadi ketika dia mulai ditahan itu pun sebenarnya tindakannya itu udah tidak sopan. Di mana teriak-teriak, kalian dibayar berapa sama jaksa, teriak segala macam itu nggak sopan. Betul. Apalagi kemarin kejadian yang kemarin itu yang lempar apa? Mic tuh. Iya, mic. Lempar mikrofon sama Mikrofon. beberapa berkas. Berkat Iya. dari hakim itu yang sangat tidak sopan dan itu ada hukumnya loh. Oh. Ada hukumnya. Ada hukum. Hukumnya apa Bang? Kita kan sebagai orang kalau, awam tuh. kalau bahasa hukumnya contempt of court, itu penghinaan terhadap pengadilan. Penghinaan Terhadap pengadilan. Hukumannya apa tuh Bang? Hukumannya maksimal 1 tahun, dendanya 10 juta. Wah. Maksimal 1 tahun dendanya 10 juta. Ini Ya. kan hukumannya aja belum ditentuin ya Bang kemarin, Betul. belum Betul. ketok palu nih. Betul. Berarti ini kalau misalkan diproses nih kejadian kemarin nambah dong 1 tahun otomatis. Pasti. Waduh, ini berarti kerugiannya tuh Sebenarnya kalau misalnya dia kemarin tidak bertindak seperti itu, Aha. kasih Mas Dito nggak datang ya, Yap. mungkin lebih meringankan dia. Tapi dengan arogannya dia, malah lebih memberatkan dia. Nah, sekarang kalau masalah saksi Dito belum datang, kan ada alasan sakit. Aha. Nah, tapi saksi yang lain kan datang. Aha. Nah, itu bisa diperiksa dulu gitu loh. Setelah Mas Dito sembuh, baru bisa datang. Apa-apa nggak masalah, proses hukumnya seperti itu. It's okay, no problem. Itu dia. Dan ada aturannya gitu loh. dan Bener ada banget, aturannya. bener banget. Berarti tinggal tunggu aja hasil akhirnya seperti Iya. apa ya Bang Iya, ya. iya. Banget nih. Tapi nih Iya. Bang, kayaknya panjang banget nih proses hukum yang dilalui sama NM ya kan. Abang sendiri selalu ada nih di balik hukuman yang dijalani sama NM. Jadi gini, saya sebenarnya sama si NM ini bermasalah awalnya ketika saya megang salah satu artis, Chris Hatta. Oke. Waktu itu saya diserang habis-habisan tuh, secara pribadi tuh, Secara pribadi. secara pribadi. Padahal maksudnya nggak ada permasalahan. Nggak ada permasalahan. Kenapa? Betul. Tiba-tiba aja. Dia membela pihaknya Billy Saputra. Oh, Oke. Oke. Nah, oke. tapi saya waktu itu nggak ngerespon ya, nggak ngerespon dalam arti, oh sudahlah kan gitu kan. Aha. Kalau misalnya masih menyerang pribadi gue nih, nah tiba-tiba bulan 3 di 2019 dia menyerang ke pribadi orang tua gue. Setahu gue kan NM ini kan bukan artis awalnya, dia kan ajang-ajang pencarian take me out gitu ya. Betul. Iya, Ajang betul. pencarian jodoh. Iya Salah kan? satu Iya, stasiun TV. Benar. bukan artis sih awalnya menurut gue sih ya. Ya public figure Iya, lah. iya, mungkin betul. bilangnya. Gitu. Lalu bagaimana Kak? Maksudnya kayak kenapa tiba-tiba menyerang kakaknya sendiri gitu? Padahal sebelumnya kan juga nggak ada. Karena gini, karena kalau gua membela klien itu memang mati-matian. Oke. Benar. Siapapun klien gua bela pasti mati-matian. Gitu. Pasti. Proses hukum yang jangan kita bisa itu
apa aja sih yang akan membuat dia semakin terhukum nantinya ya kan? Yang satu pasti laporannya itu yang saya pegang sendiri ya, ada 7. 7. Saya lawyernya, itu salah satu Tessa Mariska, anaknya saya pengacaranya. Oke. Terus Medina Maus, Dina Latif, terus pengacara Chris Hatta sebelumnya. Ada orang, siapa namanya, penjual warung gitu yang ngutang-ngutang warung, namanya Eda lah, itulah kita. Ada 7 orang, gue lawyernya. Dan laporan gue sendiri juga ada sama dia. Malah kemarin tambah lagi 1 di Barreskrim. Ya dan setelah ini masih ada nih obrolan seru bersama Bang Indra Tarigan, tapi kita istirahat dulu, makanya jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Waduh, ini seru banget ya netizen. Dari kita udah ngobrolin nih awal pertama kali kasusnya bagaimana dan selanjutnya. Nah sekarang ini nih, Fanya penasaran banget nih Kak Indra. Kan ini kan belum ketok palu ya. Tapi kalau dari Kak Indra sendiri melihat biasanya kan si Nikita Mirzani ini kan suka bolak-balik penjara tapi nggak pernah bener-bener ketok palu untuk di penjara gitu. Nah kalau Kak Indra sendiri, apakah yakin kasus ini akan dia berujung ke penjara atau gimana nih? Saya benerin dulu, dia udah pernah 2 kali masuk penjara. Oh iya, benar. Satu kasus dia 51 dulu, yang berantem. Yang kedua masalah sama mantan suaminya juga, si Dito, Dipo. Masih juga, itu dua kali masuk. Udah pernah. Iya, udah pernah. Gitu. Berarti pertanyaan diganti ya. Pertanyaan apakah yang terakhir ketiga ini apakah yakin untuk masuk penjara dan apakah membuat dia menjadi sosok yang bisa berubah kalau gitu ke kita depannya? bilang 100% kita kayak Tuhan ya. Tapi kalau dari gue 99% pasti gol. Oh, pasti gol. Pasti. Kenapa tuh, Kak? Satu, dia itu residivis. Oh, residivis tuh apa gimana? Residivis itu gini, residivis itu lebih melakukan kejahatan berulang-ulang. Jadi residivis itu ancamannya misalnya ancaman 1 tahun akan ditambah lagi 1/3 dari 1 tahun. Oke. Wah, ini ada sesuatu yang menarik nih Bang. Apa nih Bang nih? Oh ini. Oh iya. Ini kemarin jadi gini. Kira-kira tanggal 5 Desember ya. Tanggal 5 Desember itu jadi si NM ini kan di dalam penjara. Di dalam penjara tapi masih bisa menggunakan Instagram. Di mana dia mengaku-ngaku bahwa asistennya dia yang bernama inisial D sama J yang menggunakan Instagram itu. Oke. Ternyata dia nge-DM gue. Oh, tiba-tiba Nge-DM gue. Wah. Nge-DM gue. Ngata-ngatain gue binatang segala macam bla bla. Gue pancing dong. Betul. Lu siapa? Gue nih, kenapa lo? Terus akhirnya gue pancing. Oh, lu masih bisa menggunakan handphone. Oke, gue teleponnya, karutannya ya, si Yoga ya. Gue kenal karutannya. Besoknya gue karutan nih, ketemu sama Tessa Mariska nih, ya kan? Ternyata tidak mengakuin, tapi di chattingannya itu mengakuin kalau itu Instagramnya dia. Dan saya kemarin laporkan langsung akun Instagramnya dia nih. Langsung saya laporkan kemarin akun Instagramnya dia dan puji Tuhannya langsung sekarang dalam tahap penyelidikan. Langsung dalam tahap penyelidikan. Karena untuk kita ngelapornya kemarin di Barreskrim. Betul. 2 hari lalu saya ditelepon sama penyidik bahwa kita akan segera diperiksa, saya sama Tessa Mariska. Nah, kemarin gua udah berobat juga. Ini boleh saya bantu Bang? Oh ya. Ini saya kemarin udah berobat ke rumah sakit. Dan saya selama 6 bulan harus kontrol karena memang orang yang nyerang saya itu orang saya nggak kenal. Orang yang saya nggak kenal dan kejiwaan saya kena. Sampai kena mental Bang. Bukan kena mental sih sebenarnya, tapi ketika gua keluar kalau ketemu orang baru yang gua kenal, gua agak sedikit takut. Oh, agak trauma ya berarti Bang. Trauma jadinya ya. Tapi berarti efeknya juga ini rumah sakitnya ya? Jelas ya, ini rumah sakitnya. Ini rumah sakitnya jelas nih. Ini saya nunjukin. Boleh nih Bang. Boleh. Ini obat depresinya. Tapi kalau boleh tahu Bang, apakah sampai ada gangguan nggak bisa tidur, tidur atau? Jadi begitu. Jadi gua nggak bisa tidur itu selama 3 hari. Terus yang kedua gue muntah-muntah, asam lambung dan segala macamnya. Yang paling mengerikan dokter itu ngomong sama saya, bapak harus konver selama 6 bulan karena sisi bapak terkena.
Cema dan Fania ada sedikit kejutan buat abang. Apa tuh? Ada panggilan telepon nih kita ya kan, dari salah satu orang yang sangat mengenal abang. Siapa tuh? Penasaran bang? Siapa? Langsung kita ini aja nih ya. Halo. Apose si Apose. Lagi kira-kira aku tuh siapa sampai dari nih? tadi ngomong kalian gak dengerin gitu. Aku tuh kayak ngeliat sekarang seru banget di studio. Apose si Bang Indra, kenapa sih? Seru Kok banget, aku bukan seru banget? lagi ya kan. Ini Bang Taregan masih bingung, ini siapa Iya. sih suaranya? Aduh Bang Indra, Apa? Jadi actually Niar itu udah kenal Bang Indra udah lama. Lama Jadi banget, Niar lama tahu banget, banget iya. Kalau Bang Indra ini adalah profesional lawyer, salah satu Ya. apa ya bisa dibilang itu lawyer yang paling terkenal di Indonesia. Gimana sih kabar terkini tentang Bang Indra sama gitu loh. Apakah ada sih kira-kira ini mau planning damai atau apa terus gitu kan mau maju aja dar hajar gitu kan, nggak bisa, ada mundur. nggak ada kata damai Diar. Nggak ada kata Gitulah damai. Bang Nggak ada kata Indra, damai. ya Genderang, kan? genderang perang harus sampai tuntas, sampai dunia selesai. Ini dan Oke. Daniar juga sangat menggebu-gebu ya pertanyaannya bang ya. Iya. Bukan karena memang CNN itu selalu di hati, jadi nggak bisa Oh, bawa ini. ya. Saya selalu Biasa banget loh. saya selalu menggali orang itu dengan sangat cekatan gitu. Dengan sangat cekatan. Kalau sini hari ini klien gua tahun 2016. Tahun 2016. Dia orangnya baik banget, baik. Kelihatan sih. Kita juga udah Bang kenal Ucuy, sama Bang. Ya bang ya. Dia tuh Dia, sosok dia, yang dia- sangat tapi luar dia biasa. punya panggilan sayang ke gua. Apa tuh bang? Rapunzel katanya. Rapunzel. Oh, karena rambut abang panjang. Oh bener Yes. ya, bener Yes. Niar call Bang Indra adalah Rapunzel karena dia punya rambut yang panjang dan selalu terjaga dengan apik apapun kondisinya, mau siang, pagi, malam, sore, pagi ya kan nggak Berkilau ya kan. Sampai pandaunya hilang. But ya, anyway ya. Bang, Oi. apapun itu ya kan, Niar cuma bisa doakan yang terbaik. Amin, ya kan? amin, Semoga amin. kedepannya, kalau misalnya nih ya kan yang namanya Bang Indra ini kan selalu ada di balik setiap kasus-kasus artis besar papan atas Indonesia gitu kan. Cuman harapannya Niar kedepannya semoga dari kasus yang apa ya yang sekarang lagi abang jalanin gitu. Kalau memang ini memang yang terbaik buat maju terus untuk nggak ada kata damai, ya semoga ini yang terakhir, nggak adalah ya istilahnya itu yang namanya dengan perempuan-perempuan itu ya kan. Kalau Kan yang namanya kita kan namanya- hidup damai sentosa dengan banyak uang. Jangan lupa loh kalau bagi-bagi jangan cuma hanya menetizen. Kita juga tuh Bang. Kirim nomor rekening lo Niar nanti. Waduh. Bagus-bagus ya. Ya pokoknya sukses terus ya buat Bang Indra. Siap, Semoga nggak ada lagi Neng. Thank you, kedepannya Neng. masalah-masalah ya kan. Karirnya semakin bagus. Terus Amin. buat yang ada di studio juga ya kan. Semoga CNN ini ratingnya selalu paling terdepan ya kan. Amin. Menangani Kalau gua bintang tamunya pasti nanti ranking 1. Ya oh. Amin. Ini I Daniar. miss you guys. Miss you tuh Daniar. Daniar makasih banyak ya udah mau Thank you so menyumbangkan much, thank you so much. suaranya. Ya terima kasih. Thank you, Neng. Iya. Thank you, Dan Bang. Salam kenal ya. Bang, kalau tadi ngebahas abangnya ini tidak mau mundur, tidak mau mengambil jalur damai, Nggak, mau nggak. maju terus. Tapi alasannya apa sih, Bang? yang Kalau membuat sama kamu si seperti itu? NM sama FS itu memang jalur damai itu udah nggak bisa. Tapi kalau Mas AP boleh, karena memang kan kemarin dia juga udah ngomong, oke mungkin ini nggak sengaja kita tabayun semacamnya, tapi tiba-tiba dia ngelapor, mungkin itu asutan. Betul. Gue yakin banget itu asutan. Kalau dia tidak mundur dengan laporannya dia, malah dia yang kena. Karena gue sendiri ngelapor dia ada 2 laporan. Aduh ini semakin seru ya kan obrolannya, nggak ada habisnya kalau misalnya ngomongin masalah NM ini karena sampai sekarang juga kasusnya belum selesai ya kan. Benar banget. Kita tunggu nih hasil akhirnya seperti apa karena tadi abang juga bilang sendiri. Ya Kalau kan? feeling gua kalau vonisnya itu pasti ya 4 sampai 5 tahun dapat itu. 4 sampai 5 tahun. Nah, feeling gue. Kan sebelumnya tuh hukumnya singkat-singkat bang ya. Enggak, karena ini pasalnya dia itu ancamannya 12 tahun dan dendanya 12 miliar. Nah harapan abang sendiri nih untuk kasus ini semua tuh apa sih bang? Harapan. Harapan kasus untuk NM Betul. supaya NM ini dijatuhkan seberat-beratnya karena tidak menghargai yang namanya proses hukum dari awal. Oke. Dari awal tuh, Bang. Dari awal. Kenapa Nah. tuh, Bang, emangnya? Ketika saya dilapori sama dia aja, saya kooperatif orang, sangat-sangat kooperatif. Dateng, ya, Saya Bang, dipanggil jam 11, jam 9 saya datang. Saya telepon penyidiknya, Bang, saya udah nyampe. Bang, izin kami lagi jaga demo. Betul. Tiba-tiba gua dihina sama dia. Nggak datang kan lo, padahal gua datang. Hmm. Gitu. Nah, Oke. pas
pas waktu dia gue laporin di Polres Jakarta Selatan, udah tersangka, berubah jadi saksi. Gimana ceritanya? Cepat banget Bang ya. Jadi waktu itu bintang-bintangnya itu masih berkeliaran, masih bebas. Sekarang kena karma kan? Betul. Karma itu benar-benar ada sih. Nih netizen ya kan, dipanggilnya Bang Indra Tarigan ke sini banyak banget informasi-informasi yang kita nggak ketahui dan ternyata bermunculan nih terungkap di sini. Yang tadi masalah bintang-bintang berjatuhan, yang membuat proses hukum semakin lancar, tidak ada hambatan ya kan, dan semakin terlihat nih mana yang benar dan mana yang salah nih Fani. Benar banget nih, tapi sayangnya banget nih waktu kita sangat terbatas dan kita harus mengakhiri segmen kita kali ini. Ada satu pertanyaan yang harus kamu katakan. Boleh, Abang. Apa tuh Bang? Boleh, satu Bang. Di segmen ini nih. Saran gua buat lawyernya dia, kasih itu klien lu edukasi ya yang bener gitu loh. Jangan malah dipanas-panasin. Kasih dia masukan yang bener gitu. Malah ini pengacaranya panas. Gua bingung. Gua bingung nih sama pengacara. Ini pengacara belajarnya di mana nih? Aduh. Malah jadi komar meleduk Bang ya. Maksud gua kalau nggak ngerti datang kantor gua belajarin gratis pada SKS deh. Di obrolan kita kali ini tuh banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil ya netizen ya. Selain kayak fakta-fakta yang terungkap dari Bang Indra, ada juga nih info-info penting yang kita bisa ambil pelajarannya. Salah satunya kita tidak boleh menyalahgunakan hukum apapun untuk kepentingan pribadi ya. Betul kan. sekali. Karena hukum berlaku untuk semua orang, tidak terkecuali. Bang Indra makasih banyak udah datang ke sini. Udah mau bercerita, sharing juga sama kita dan kita semakin terbuka nih tentang proses hukum yang ada di Indonesia ini ternyata benar-benar harus dijalankan sesuai dengan aturannya ya Bang. Dan di negara kita ini nggak ada yang namanya kebal hukum. Nah, tidak ada yang namanya kebal hukum ya kan. Hukum semuanya rata. Ya kan. Mau yang berbintang, mau yang berbulan, mau yang berkabut, apapun itu ya kan. Semuanya rata. Dan netizen, ternyata waktu kita udah habis, tapi jangan khawatir karena kita akan kembali lagi di next episode untuk memberikan informasi yang lainnya nih, yang viral-viral lain. Dan Fani juga nggak lupa nih untuk ngingetin kalian tentang protokol kesehatan. Ada 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Dari kata aku Cema, aku Fani yang undur diri. Jangan lupa saksikan terus CNN Only on MNC Channel. Bye.